Menjadi kaya memang dambaan semua orang. Menjadi pemain NBA tentu juga dambaan semua pemain basket. Jadi kalau Anda adalah pemain NBA, Anda sudah mendapatkan hidup yang dinamakan semua pebasket di seluruh dunia. Namun karena sudah terlalu banyak uang yang dimiliki, terkadang mereka bingung mau menghabiskannya untuk apa. Dan terkadang mereka menghabiskannya untuk barang-barang yang terbilang aneh atau dalam tanda kutip bodoh. Dalam episode kali ini, akan kami bahas 7 barang mahal terbodoh yang dipunyai pemain NBA. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu. Mouth guard Stephen Curry. Pemain terbaik di NBA saat ini memang suka mengunyah sebuah mouth guard yang terlihat seperti permen karet. Hal ini ia lakukan supaya melindungi gigi atau bibir agar tidak terluka saat terkena sikut dari pemain lawan. Kalau di Indonesia, harga mouth guard ini berkisar ratusan ribu. Jarang ada yang sampai seharga sejuta. Setelah final NBA 2018 dan mengalahkan Cavs 4-0, di tengah selebrasi kemenangan juara, Curry melemparkan mouth guard yang ia punya, fresh dari mulutnya. Dan ada seorang lelaki yang menangkapnya. Dan mouth guard bekas Stephen Curry ini ditaksir seharga $3.200 atau sekitar 45 juta rupiah. Wow, hanya untuk sebuah mouth guard. Unta Carmelo Anthony. Carmelo memang terkenal sebagai pemain yang suka membeli barang-barang aneh. Di era awal 2010-an, Melo menjadi superstar yang sangat hebat. Setelah sukses di Nuggets dan pindah ke Knicks, ia banyak mendapatkan penghargaan baik All-Star dan All-NBA Team. Pada 2012, setelah ia memenangkan medali emas bersama tim USA 2012, ia membuat sebuah patung dirinya sendiri seharga $15.000 atau sekitar 215 juta rupiah. Hampir sama kayak harga mobil di Indonesia. Padahal patung ini sama sekali tidak mirip dengan Melo. Lalu, yang paling parah, ia sempat membeli seekor unta. Padahal ia tinggal di kota New York saat itu. Bagaimana bisa seorang unta hidup di kota New York? Unta ini ditaksir memiliki harga $10.000 atau sekitar 143 juta rupiah. Jadi totalnya untuk membeli kedua hal ini, Melo habis 350 juta rupiah. Wow! Pelapis gigi LaMelo Ball. Sebelum LaMelo masuk ke NBA pun, memang LaMelo Ball sudah sangat terkenal. Dia sudah menjadi seorang artis dan punya banyak uang. Sebagai anak usia 19 tahun, maklum ia membeli suatu hal yang tidak berguna. Bahkan ia harus menyembunyikan hal ini dari ayahnya. Setelah ia di-draft di urutan ketiga NBA Draft 2020 dan menandatangani kontrak sebesar $35,5 juta atau sekitar 510 miliar rupiah, Melo langsung foya-foya. Ia membeli sebuah pelapis gigi yang dilapisi 14 karat emas putih dan berlian. Hal ini ia beli di kota Atlanta dengan menggunakan desainer yang sangat handal. Bahkan desainer gigi dari LaMelo berkata bahwa itu adalah jumlah berlian terbanyak yang pernah ia letakkan dalam sebuah pelapis gigi di sepanjang hidupnya. Harga dari pelapis gigi ini yaitu $40.000 atau sekitar 575 juta rupiah. Wow, hanya untuk pelapis gigi. Bahkan ayahnya mengetahuinya saat di acara live televisi, bukan dari LaMelo sendiri. Namun LaMelo berkata bahwa itu bukan hasil uang kontrak NBA. Apakah omongan LaMelo ini bisa dipercaya? Hadiah ulang tahun sahabat James Harden. Bila kita punya sebuah teman yang sangat dekat dan karib, mungkin kita akan memberinya hadiah. Sedikit mahal tidak apa-apa, yang penting jangan sampai kita sendiri jadi melarat. Menjadi pemain NBA tentunya sangat sibuk. Sehingga bila mereka masih punya seorang sahabat, pastinya sahabat tersebut sangat dekat dan sangat disayang oleh mereka. Itulah persahabatan antara James Harden dan rapper Lil Baby. Kejadian ini terjadi pada 3 Desember 2020. Kejadian ini juga terjadi saat Harden ngambek dengan Rockets dan meminta pindah dari tim tersebut. Di hari itu, Lil Baby berulang tahun. Dan tentu sebagai seorang sahabat dekat, James Harden memberinya hadiah. Pertama, dia memberinya banyak roti madu. Oke,
mungkin sedikit absurd. Kedua, Lil Baby diberi jam Richard Mille seharga 3 miliar rupiah. Dan yang tergila, Harden memberinya tas Prada seharga $600.000 atau sekitar 8,6 miliar rupiah. Ditambah uang cash sebesar $100.000 atau sekitar 1,5 miliar rupiah. Jadi totalnya, Harden memberi hadiah seharga 13 miliar rupiah kepada Lil Baby. Belum lagi ditambah sewa desainer untuk membuat tas Prada tersebut seharga $300.000 atau sekitar 4,3 miliar rupiah. Totalnya Harden hampir habis 18 miliar rupiah hanya untuk hadiah ke sahabatnya. Bayangin kalau ngasih hadiah ke pacar, bisa berapa miliar ya? Sepatu PJ Tucker. Kita semua tahu bahwa pemain yang satu ini punya kecanduan yang aneh, yaitu terhadap sepatu. Di sebuah interview, PJ Tucker berkata bahwa ia membawa 6 pasang sepatu hanya untuk satu game saja. Ia bahkan membuat rumah sendiri khusus untuk koleksi sepatunya. Sepatu termahal yang ia miliki berharga $250.000, yaitu Air Jordan 1 yang berlapis berlian, sekitar 3,6 miliar rupiah, hanya untuk sepasang sepatu. Ia bahkan tidak bisa menjawab berapa jumlah sepatu yang ia punya. Ia hanya berkata sekitar ribuan. Dalam satu musim, PJ Tucker menghabiskan $200.000 rata-rata untuk membeli sepatu, atau sekitar 2,9 miliar rupiah. Bisa kurang, bisa lebih. Ia sudah bermain 10 musim, jadi kalau ditotal, ia sudah menghabiskan sekitar $2 juta atau sekitar 29 miliar rupiah hanya untuk sepatu. Belum lagi ditambah rumah yang dibeli khusus untuk koleksi sepatunya, bisa berlipat-lipat. Ya, setidaknya kecanduan yang ia miliki bukan hal yang ilegal ya. Superman Shaq. Shaq memang terkenal sebagai investor dan salah satu pemain NBA terkaya saat ini. Tidak hanya pintar bermain basket, namun ia juga pandai mengolah bisnis dan mencari uang. Suatu kemampuan yang susah untuk dipunyai pemain-pemain NBA. Di era Shaq tumbuh besar, DC Comics memang sangat terkenal. Dan sebagai orang yang kuat dan tinggi besar, Shaq mengidolakan Superman. Julukan ini memang sempat diperdebatkan apakah lebih cocok ke Shaq atau ke Dwight Howard. Shaq memiliki cincin Superman, tato Superman, dan masih banyak lagi. Karena saking terinspirasinya dengan Superman, pada 1992, ketika Shaq menandatangani kontrak pertamanya di NBA sebesar $17,5 juta atau sekitar 251 miliar rupiah sekarang, ia langsung menggunakannya untuk mendanani mobilnya dengan pernak-pernik Superman yang ditaksir seharga $40.000 hanya untuk pernak-pernik, atau sekitar 574 juta rupiah di mobil Range Rover, Escalade, dan masih banyak lagi. Bahkan ia mengganti jok dari mobilnya menjadi bertema Superman. Ia juga menghabiskan $15.000 atau 215 juta rupiah untuk membuat tempat tidur bertema Superman. Dan semua hal ini ia simpan di rumah yang bertema Superman juga, seharga $2 juta atau sekitar 29 miliar rupiah. Dari totalnya, ia menghabiskan 30 miliar rupiah untuk inspirasinya Superman. Pesawat rusak, Scottie Pippen. Scottie Pippen memang bukan pemain NBA yang bangkrut. Pippen juga termasuk pemain paling underpaid dalam sejarah NBA. Dan ketika ia pindah ke Trail Blazers, ia baru menjadi kaya di sana. Tapi layaknya manusia, terkadang kita membuat keputusan atau investasi terhadap hal yang buruk. Setelah mendapatkan uang $67 juta atau hampir 1 triliun rupiah selama 5 tahun dari Blazers, Pippen langsung tajir. Artinya selama setahun, ia mendapatkan $13 juta atau sekitar 192 miliar rupiah. Ia berniat membeli private jet sendiri layaknya pemain-pemain NBA lainnya yang kaya. Pippen menemukan bahwa ada suatu private jet di Miami yang diskon. Saat ia mengecek pesawat tersebut, ia langsung jatuh cinta padanya dan langsung membelinya. Padahal, Pippen belum sempat mencoba menerbangkan pesawat itu. Pippen langsung membelinya di harga $4,3 juta atau sekitar 61 miliar rupiah. Dan setelah ia resmi memilikinya dan mencoba untuk menerbangkannya, Pippen baru tahu bahwa pesawatnya rusak. Dia pun harus memperbaikinya. Dan biaya perbaikannya sebesar $1 juta atau sekitar 15 miliar rupiah. Jadi totalnya, Pippen sudah kehilangan $5,3 juta atau sekitar 76 miliar rupiah
hampir setengah dari gajinya setahun. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.